Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah pada kajian hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang suka diperselisihkan di masyarakat kaum muslimin pada umumnya, seperti bersalaman setelah sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh, bid'ah atau apa saja. Oleh karenanya kami mengharap pada kaum muslimin dan muslimat, kalau masalah furu'nya ya, kita harus saling tasamuh, saling menghargai pada pendapat yang beda dengan pendapat kita. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menjelekan. Tidak boleh fanatik golongan, tidak boleh fanatik ormas, tidak boleh fanatik ta'assub ya. Tapi umat Islam harus fanatik karena Islam. Mari satukan, rapatkan kebersamaan umat Islam. Jangan saling menjelekan, jangan saling membid'ahkan, jangan saling menjelekan. Jangan sampai muncul dalam diri kita adalah sifat ujub lah. Akulah yang paling baik, akulah yang paling ahlus sunnah wal jamaah, aku yang paling sesuai dengan keterangan dan seterusnya. Tapi kalau masalah furu'nya, kami mengharap kepada semua umat Islam, mari kita saling menghargai ya. Di antaranya adalah tentang tradisi bersalaman setelah sholat 5 waktu. Bagi yang suka melaksanakan, silakan. Yang tidak ya nggak apa-apa ya. Jangan, yang penting mah saling menghargai. Kalau masalah usul, nah masalah pokok harus sepakat, satu komando, satu pemahaman. Atau masalah akidah, nah harus satu komando, harus fanatik. Ulang lagi, kalau masalah furu'nya, mari kita saling menghargai ya. Contoh di antara bab masalah bersalaman setelah sholat ya. Bagi orang yang suka melaksanakan, ini hujahnya, bukan hujah, ini referensinya ya. Tuh. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ya. Kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, kita baca ya. Nah, ini. Faidatun ya. Tuh. Tuh. Al-musafahatu al-mu'tadatu, bersalaman yang telah jadi tradisi, ini kebiasaan, ba'da sholatai subhi wal asri, yang dilaksanakan setelah 2 sholat subuh dan asar ya. Ini tradisi di tempat kota. Kalau masih yang lain mungkin setiap sholat ya. Ini mah tradisi dalam kitab ini, sholat setelah sholat asar, subuh dan asar. Mungkin di masjid-masjid yang lain mungkin setiap sholat bersalaman ya. Ini la aslalaha, tidak ada dasarnya. Jadi bersalaman setelah sholat, di sini sholat subuh dan asar, la aslalaha, tidak ada dasarnya. Dalilna ya. Tapi wadakaro, dan telah menerangkan, menjelaskan, nukil, menutur sopo Ibnu Abdissalam, Syekh Ibnu Abdissalam, annaha, sesungguhnya bermusafahah ya setelah sholat, iku minal bid'il mubahati, dari
golongan bid'ah mubahah. Jadi bid'ah yang diperkenankan, yang dijaizkan. Kata siapa? Karena kata Ibnu Abdissalam ya. Wastahsanahu, bahkan menganggap baik kepada itu bid'ah, kepada itu amaliyah, sopo an-Nawawi, Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi mah bid'ah hasanah dan mentahsin ya, mentahsin, menganggap baik kepada salaman setelah sholat. Jadi mendukung pendapat Syekh Ibnu Abdissalam. Jadi wastahsan dianggap bid'ah hasanah kata Imam Nawawi. Tapi wayan bagi sayogianya sebaiknya opo atapsilu merinci, ditafsil, diperinci bagaimana yang mubah, bagaimana yang sunnah dan sebagainya. Baina man, antara orang yang karena yang ada iku mahu beserta eman qabla sholat, sebelum sholat. Nah, ditafsil, diperinci. Bagi orang yang sudah berada, sudah bertemu sebelum sholat, terus pernah bareng, sholat bareng, mubahatun, maka diwenangkeun jadi bid'ah mubahah. Bagi orang yang sebelum sholat sudah bertemu bebarengan. Wa malam yakun ma'ahu, tapi orang yang belum, yang tidak pernah bertemu sebelumnya, pamustahabatun, maka dianjurkan mustahabah. Jadi bagi orang yang sudah bertemu sebelumnya, hukumnya adalah mubahah, wenang. Orang belum bertemu sebelumnya, artinya orang baru bertemu, mustahabah, dianjurkan ya. Idhiya, karena musafah itu adalah sunnatun sunnah, tuh ya. Tuh. Indal liqa'i, ketika bertemu, ijma'an, secara ijma' ulama mufakat. Karena bermusafah adalah merupakan sunat ketika bertemu, amprok, salaman dah, gimana amprok teh, assalamualaikum, langsung musafahah, salaman kan. Waqala, dan berpendapat sopo baduhum, sebagian ulama, innal musolliya, sesungguhnya orang yang sholat, iku kal ghaibi, seakan-akan gaib, tidak pernah bertemu. Jadi di rumah, kemudian alamrok di masjid, dah gaib basana gaib ya. Jadi innal musolliya kal ghaibi, orang yang datang ke masjid sholat gaib, baru bertemu sekarang di masjid. Fa'alaihi, maka hendaklah kepadanya, tustahabu, dianjurkan itu musafahah, akibal khamsi, setelah selesai sholat yang 5 waktu, mutlakon, secara mutlak. Gitu senata. Jadi bagi orang yang suka melaksanakan ini, referensinya harus tahu ya. Yang tidak suka ya masing-masing saja, jangan saling menyalahkan. Yang penting kita sama-sama gemar melaksanakan berjamaah sholat di masjid ya. Wala saling menjaga bisi ta'ajub, aku yang paling benar. Nah, ada kedua masalahnya, suka pernah melihat orang yang sesalaman, tangan dicium, tangan sendirinya setelah sesalaman deh. Ternyata ini ada keterangan wa yusanu, dan disunnahkan opo takbilu yadi nafsihi, mencium tangannya sendiri, badal musafahati, setelah musafahah salaman. Jadi gitu ya. Jadi disunatkan mencium tangan sendiri setelah bermusafahah. Oh, pernah ningali ya, ada orang yang
di salaman cium tangan sendiri, salaman cium tangan sendiri. Oh kita aya nih. Lagi wa yusanu takbilu yadu nafsihi ba'dal musafahati, setelah bermusafahah. Qala Ibnu Hajar, ya. Ini keterangan dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Satu lagi ini ada masalah, ya. Yundabu dianjurkan opo alpaslu pisah misalnya baina kulli sholatain, di antara setiap dua sholat, jadi pisah tempat. Yundabu alpaslu baina kulli sholatain, dianjurkan pisah tegasna beda tempat di antara setiap dua sholat. Pardon, baik itu sholat fardu aw naflan lo sholat sunat. Maka kita qobliyah duhur dan duhur. Bil intikal, dengan pindah tuh, ya. Ila modi'in akhar, kepada tempat yang lain. Ya, disunatkan, dianjurkan antara sholat yang satu dengan sholat kedua pisah tempat. Qobliyah sebelah kanan atau belakang dari duhur maju ke depan. Begitupun ba'diyah pindah tempat lagi, ya. Kenapa maksudnya litashhada, ya. Supaya menjadi saksi lahu kepada musolli opo albiqa'u, tempat itu. Jadi supaya si tempat banyak bersaksi bahwa si musolli sering sholat, gitu, ya. Jadi disunatkan sholat beda tempat antara sholat yang satu dengan sholat yang kedua. Seperti kita sholat duha, ya, 2 rakaat, salam, geser lagi, pindah tempat, salam lagi, geser lagi, gitu. Jadi di setiap sholat baru di tempat baru. Demikian menurut keterangan dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin, ya. Jadi inti nama, mari kita laksanakan sesuai dengan kita tahu keterangannya. Yang penting jangan saling menjelekan, jangan saling menyalahkan. Lamun sering nyalahkan batur, paur, keuntupan ku ta'ajub, ku ujub, ya. Akulah yang paling baik, akulah yang paling benar, naudzubillah, ya. Yang penting kita pasrahkan kepada Allah ibadah kita. Semoga semua kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.